Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you're always fine. Okay, students. Today we want to learn about chapter 3. It's about introducing oneself. Hari ini kita akan belajar unit 3, yaitu tentang introducing oneself. What is introducing oneself? Apa itu introducing oneself? Nah, before that, you have to prepare your diktat, your exercise book, and also your pen, ya. Jadi sebelum belajar, kalian siapkan dulu peralatannya agar kita siap. Okay. Now, please open your diktat, page 17. Silakan kalian buka diktatnya, halaman 17. It's about introducing oneself. Introducing oneself itu memperkenalkan diri sendiri. Nah, bagaimana cara memperkenalkan diri sendiri? Sebelum ke sana, kita harus mempelajari dulu syarat-syarat yang harus kalian kuasai sebelum kalian bisa memperkenalkan diri sendiri. Yang pertama adalah pronouns. Pronouns adalah kata ganti. Nah, kata ganti yang pertama yaitu personal pronouns atau kata ganti orang. Kata ganti orang ini ada dua bentuk, yaitu subjective pronouns dan objective pronouns. Subjective pronouns itu kata ganti orang yang berfungsi sebagai subjek, sedangkan objective pronouns kata ganti orang yang berfungsi sebagai objek. Nah, apa saja itu subjective pronouns dan objective pronouns? Sekarang kita baca bersama. Yang pertama, I, kemudian you, we, they, he, she, dan it. I itu saya, you kamu, we kami, they mereka, kemudian he adalah dia laki-laki, she dia perempuan, it dia benda atau hewan jumlahnya 1, ya. Nah, ini adalah semua disebut personal pronouns atau subjective pronouns, ya. Jadi kata ganti orang yang berfungsi sebagai subjek, letaknya di awal kalimat. Nah, bagaimana bentuk objective pronouns? Kata ganti orang tapi fungsinya sebagai objek. I itu menjadi me, you masih tetap you, kemudian we menjadi us, kalau tulisannya us, kemudian they menjadi them, he menjadi his, she menjadi her, dan it masih utuh, ya. Nah, untuk gampangnya seperti ini. Bu Fat kasih contoh kalimat yang sangat simpel, ya. Saya suka kamu. I love you. Saya itu I, love kata kerja, suka, you kamu. Nah, I di sini posisinya sebagai subjek, ya, I. Nah, sekarang kalimatnya kita balik. Kamu suka aku. Nah, you love me. Nah, bukan you love I, tapi you love me. Nah, kenapa berubah me? Karena posisinya saya tadi sebagai objek, ya, di akhir kalimat atau setelah kata kerja. Setelah kata kerja love, maka bukan you love I, tapi you love me. Paham ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang kedua, pronouns yang kedua itu possessive pronouns. Possessive pronouns itu kata ganti milik, ya. Kata ganti milik, contoh, ya, misalnya ini adalah pulpenku. This is my pen. Ini adalah pulpenmu. This is your pen. Nah, bukan this is you pen, tapi this is your pen. Ini adalah pulpennya, dia laki-laki. This is his pen. Ini adalah pulpennya, dia perempuan. This is her pen. Ini adalah pulpen kami. This is our pen. Ini adalah pulpen mereka. This is their pen. Nah, paham ya? Itu adalah possessive pronouns atau kata ganti milik. Nah, kemudian syarat yang ketiga, kalian harus tahu namanya verb be. Verb be itu kata kerja bantu, ya. Nah, di dalam bahasa Indonesia kita tidak mengenal adanya verb be. Ini ada dalam bahasa Inggris dan itu digunakan untuk membantu atau untuk digunakan pada kalimat-kalimat yang tidak ada kata kerjanya, yang tidak menggunakan kata kerja. Nah, pada kelas 7 semester 1 ini kalian hanya diperkenalkan 3 saja, ya, yaitu is, am, dan are. Itu adalah verb be atau kata kerja bantunya, ya. Hanya ada 3 macam is, am, are. Nah, kapan is, am, are digunakan? Nah, kita lihat
padanan subjeknya. Kita lihat, kalau subjeknya he, she, dan it, maka menggunakan kata kerja bantu is. Kalau subjeknya you, we, dan they, maka kita menggunakan kata kerja bantu are. Sedangkan I menggunakan am. Nah, untuk contohnya, kalian bisa membuka pada diktat halaman 20 ya. Sekarang kita baca bersama. Yang pertama, my father is a teacher. Ayahku adalah seorang guru. My father adalah subjek, teacher ya. Subjek di sini my father is a teacher. Di situ tidak ada kata kerja. Ayahku seorang guru. Kalimat tersebut tidak menggunakan kata kerja sehingga memerlukan kata kerja bantu, yaitu menggunakan is. Kalian tidak boleh membuat kalimat my father teacher. Tidak boleh ya, tapi harus ada isnya. My father is a teacher. Ayahku seorang guru. Kemudian yang kedua, my mother is beautiful. Ibuku cantik. Nah, cantik di sini juga bukan kata kerja, tapi kata sifat. Makanya setelah my mother tidak boleh langsung my mother beautiful. Ibuku cantik, tapi my mother is beautiful. Ibuku cantik ya, kata sifat. Kemudian yang ketiga, I am at home. Saya sekarang ada di rumah. Nah, at home, kata keterangan tempat atau tempat ya. Saya sekarang ada di rumah. Kan di situ juga tidak ada kata kerja, maka menggunakan I am atau I am ya. Kemudian yang keempat, my sister and I are students. Atau my sister and I, biasanya dibaca and I. My sister and I are students. Kakak perempuanku atau saudara perempuanku dan aku adalah siswa. Kenapa pakai are? Karena dua orang ya. Tadi kalau he, she, it kan pakai is, you, we, they pakai are, kemudian I yang pakai am ya. Kemudian yang terakhir, contoh yang kelima, you are clever. Kamu pandai. Ya, pandai juga bukan kata kerja, tetapi kata sifat. Jadi, verb be digunakan pada kalimat-kalimat yang tidak menggunakan kata kerja. Maka itu harus digunakan karena sebagai kata kerja bantu, ya. Tapi penggunaannya ada peraturannya, ya, tidak asal digunakan. Oke? Itu 3 hal yang harus kalian kuasai sebelum kalian nanti bisa introducing oneself, memperkenalkan diri kalian sendiri. Nah, go on. Sekarang kita lanjut. Bagaimana cara memperkenalkan diri kalian? Sekarang kita continue on page 22. Silakan kalian buka halaman 22. Nah, di situ there are some guided questions. Di situ ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian gunakan sebagai guide, sebagai panduan ya, panduan kalian agar kalian bisa memperkenalkan diri kalian sendiri. Oke, let's see. Sekarang kita lihat ya. Yang pertama, dalam memperkenalkan diri kalian, so you have to tell your name. Di sini ada pertanyaan, what is your name? Apa jawabannya kalau dalam pilihan di situ? Nah, kita pilih yang I. My name is Edo ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, how old are you? Berapa umurmu? Nah, setelah memberikan nama, kemudian umur. Pilihannya yang mana? Yes, yang E. I am 12 years old. Umur saya 12 tahun. Kemudian pertanyaan ketiga, where do you study? Kamu sekolah di mana? Atau kamu siswa mana? Nah, kalau pilihan jawaban di situ, apa pilihannya? Yang D ya. I am a student of MTS Negeri 3 Pemalang. Nah, nanti kalian bisa ganti sesuai dengan sekolah kalian di sini ya. Oke, kemudian yang keempat, where do you live? Di mana kamu tinggal? Nah, I live in Pemalang, Central Java. Saya tinggal di Pemalang, Jawa Tengah. Oke. And then number 5, yang kelima, what is your hobby? Apa hobimu? Nah, di sini tidak menyebut my hobby, tapi diganti dengan kata lain. I like swimming and reading books. Saya suka berenang dan membaca buku. Kemudian number 6, what is your favorite color? Apa warna favoritmu? Nah, my favorite color is green. Favorit saya hijau. And the last, what is your favorite food? Apa makanan favoritmu?
My favorite food is fried rice. Makanan favorit saya adalah nasi goreng ya. Jadi pada halaman 22 activity 8 ya, activity 8 pada halaman 22 activity 8 ini adalah membantu kalian bagaimana cara kalian memperkenalkan diri, urut-urutannya ya. Oke, Bu Fat ulangi kembali ya. Kita baca monolognya. Seandainya itu sudah jadi sebuah monolog ya. Biasanya di dalam monolog itu kalian harus membukanya dengan greeting dulu ya. Jangan lupa pelajaran pertama ya. Oke, kalian bisa mengawali dengan kata hi bisa atau hello. Hi, hello. My name is Edo. I am 12 years old. I am a student of MTS Negeri 3 Pemalang. I live in Pemalang, Central Java. I like swimming and reading books. My favorite color is green. My favorite food is fried rice. Nice to meet you. Okay, that's about the example. Nah, contohnya seperti itu. Jadi nanti kalian harus merangkai bagaimana cara memperkenalkan diri. Nah, caranya tadi urutannya ya. Fat ulang kembali. Dalam memperkenalkan diri kalian, urutannya yang pertama apa tadi? Sesuai dengan nomor yang di situ. Name, kalian harus menyebut nama kalian. My name is, namanya siapa disebut. Yang kedua adalah umur kalian. I am 12 years old. Kalau umurnya 12 tahun. Umurnya misalnya 10 tahun. I am 10 years old. Umurnya 11. I am 11 years old. Umurnya 13. I am 13 years old. Disesuaikan. Setelah nama, umur, yang ketiga apa? Kalian sekolah di mana ya? Di situ contohnya I am a student of MTS Negeri 3 Pemalang. Nah, kalian ganti. Berarti I am a student of MTS Negeri Batang. Nah, setelah menyatakan kalian sekolah di mana, kalian lanjutkan. Kalian tinggal di mana? Nah, I live in, di situ apa? Pemalang, Central Java. Kalian ganti saja. I live in Subah ya. I live in Liangan Subah. I live in Adinuso. I live in Durenombo. Nah, nanti kalau Durenombo jangan diganti dengan Big Durian ya. Nah, enggak boleh kalau nama diganti dengan bahasa Inggris. Kalau Durenombo ya Durenombo saja, enggak usah Big Durian. Atau yang dari Banyu Putih misalnya. I live in Whitewater. No, ya enggak boleh ya. Tapi tetap saya tinggal I live in Banyu Putih. Kemudian mungkin yang dari Kaliboyo, nah, Crocodile River, oh no ya, tetap I live in Kaliboyo, tulis misalnya seperti itu ya. Oke, itu untuk address, untuk alamat. Kemudian setelah kalian menyatakan alamat, kemudian kalian bilang hobi kalian ya. I like, saya suka apa. Nah, kalian harus mencari kosakata yang berkaitan dengan hobi. Di sini swimming, kemudian reading books, apa saja macamnya. Mungkin playing football, mungkin listening to the radio, listening to the music, singing, cooking ya. Nah, semua hobi ini biasanya berakhiran dengan ing ya atau geren sebagai kata benda ya. Jadi bukan misalnya membaca buku, bukan read a book tapi reading a book, reading a novel. Oke? Nah, itu hobi. Kemudian color, warna favorit kalian apa? Disiapkan. Kesukaan warnanya apa? Dan yang terakhir adalah makanan favorit ya. Nasi megono misalnya, atau sate, atau meatball, bakso, atau terserah kalian ya, sesuai hobi kalian ya. That's about introducing oneself ya. Itu tentang bagaimana cara kalian memperkenalkan diri sendiri ya. Oke. I think it's enough for today. Buat kira cukup untuk pertemuan hari ini, yaitu tentang memperkenalkan diri sendiri ya. Jadi harus diingat apa saja tadi urutannya ya. Later you have to introduce yourself first ya. Kalian harus bisa memperkenalkan diri kalian sendiri. You have to make video ya, dibuat video, and then you have to upload on e-learning. Okay, thanks very much for today. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.